Ya, selamat pagi. Seperti biasa, morning briefing kali ini kita bahas mengenai market review yang terjadi pada minggu lalu. Lebih banyak disebabkan oleh pergerakan harga euro maupun berita-berita yang masuk dari perundingan Yunani, bailout Yunani dari negara-negara Eurozone, ECB, dan lain-lainnya. Kemudian tidak salah kalau kita melihat ke belakang, karena Yunani sekarang masih dalam negosiasi untuk mendapatkan bantuan dengan tahap kedua, yang mana saya kira cukup berani untuk memberikan bargain power terhadap pinjaman mereka. Disebabkan apabila gagal untuk negosiasi kali ini, maka Yunani pasti bermasalah. Pertama disebabkan oleh dana yang kurang untuk menjalankan pemerintahan mereka. Kemudian yang kedua, apabila memang betul mereka minta bantuan dari kedua negara besar, yaitu Uni Soviet, Rusia dan China, namun proses untuk ke situ juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Nah, itu sebabnya saya bilang bahwa mereka mengambil resiko yang cukup besar di ujung kekurangan dana untuk menjalankan pemerintahan untuk saat ini di pemerintahan Yunani. Kemudian juga yang memberikan pinjaman juga mempunyai bergen juga. Apabila dia memberikan dana, sudah barang tentu syarat-syarat yang diberikan untuk menjamin pengembalian dana lebih lanjut harus dipegang juga. Kemudian hari inilah yang menyebabkan pergerakan harga euro terhadap US dollar maupun euro terhadap yang lainnya untuk minggu lalu masih dalam keadaan stagnan. Kemudian juga market terus melihat dan mengantisipasi apabila terjadi kesepakatan, maka bisa dipastikan terjadi volatilitas juga. Lebih bervolatilitas apabila terjadi tidak terjadi kesepakatan untuk akhir bulan ini tanggal 28. Kemudian kita melihat dari perjalanan euro area untuk GDP growth rate memang mengalami perbaikan, dan dalam kuartal-kuartal juga mengalami perbaikan dari 0,2 menjadi 0,3%. Hal ini juga memberikan fluktuatif yang cukup positif sebetulnya, dimulai dari akhir tahun 2013 positif terhadap growth rate. Namun apabila kita melihat ke bawah, ya, melihat ke bawah di sini, annual growth rate hanya naik sebesar 0,1%, yaitu 0,90%. Kemudian paling lihat di bawah adalah per kapita purchase parity-nya sendiri menurun dari 36.089 menjadi 35.830. Kemudian hal ini dipercaya disebabkan oleh meningkatnya dari pertumbuhan dari Jerman sendiri yang cukup bagus, hingga pengumuman pada minggu lalu juga dalam keadaan positif di Jerman dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kemudian pertumbuhan dari Eurozone ini juga kita lihat di sini, ya, tidak diimbangi dengan keadaan inflasi flash yang diumumkan pada tanggal 30 Januari kemarin, yang diumumkan lebih buruk dari forecast, yaitu minus 0,6%. Konsensus yang diperkirakan terjadi, konsensus maupun forecast antara minus 0,5% menjadi dan minus 0,4%. Kemudian dari preview sendiri sebetulnya cukup bagus, ya, di tengah-tengah krisis, minus 0,2%. Namun apa yang terjadi pada pengumuman pada akhir bulan Januari 2015 kemarin diumumkan juga cukup memburuk. Hal inilah membuat mix data yang terjadi antara growth dengan inflasi yang terjadi di euro area. Jadi inflasi juga mengancam terhadap pertumbuhan yang terjadi maupun terhadap kelangsungan perekonomian mereka untuk sementara waktu ke depan. Kemudian kita melihat pelaku juga tertuju terhadap pengumuman year to year final inflasi. Kita lihat tanggal 24 Februari nanti. Diumumkan sebetulnya tanggal 24 Februari nanti, bulan lalu minus 0,2%, kemudian konsensus cukup pesimis minus 0,6%.
apabila kita melihat dari perkiraan-perkiraan antara inflasi year to year flash maupun final yang terjadi di sini pada periode yang lalu, bisa diperkirakan inflasi akan tumbuh lebih negatif daripada bulan lalu. Hal inilah yang menjadikan kekhawatiran terhadap pengambil kebijakan di ECB maupun di beberapa negara Euro. Kemudian juga tren yang terjadi secara teknikal, Euro masih dalam keadaan drop untuk jangka panjang. Kemudian kemarin pengumuman terhadap consumer sentiment juga negatif untuk di Amerika Serikat, meskipun apabila kita melihat dari bulan Agustus 2014 hingga ke bulan Februari, cukup naik secara gradual dari 82,5% menjadi maksimal ke 98,1% bulan Januari, kemudian drop pengumuman pada bulan Februari 93,6%. Salah satu faktor yang membuat drop adalah menurunnya tingkat pekerja dari energi. Jadi sebetulnya kontribusi terhadap energi cukup kecil, namun membawa pengaruh yang kenyataannya membawa pengaruh yang cukup membuat consumer sentiment dalam keadaan negatif. Kontribusi sebesar 0,7% sebetulnya untuk pergerakan di tenaga kerja di Amerika Serikat. Namun dari data-data tenaga kerja Amerika Serikat secara keseluruhan masih dalam keadaan bagus. Hal inilah yang membawa respon atau membawa perkiraan dari beberapa analis bahwa bulan Juni diperkirakan tingkat suku bunga di Amerika Serikat akan naik. Kemudian kita lihat selanjutnya untuk data-data pengumuman yang telah terjadi untuk dari CFTC, Commitment of Traders. Ternyata dari Euro sendiri, short masih tetap mendominasi pergerakan hari Euro, harga Euro keseluruhan di 241,9 dalam ribu. Kemudian selanjutnya di pound sterling juga bertambah, masih tetap besar 75,4 dibandingkan dalam posisi buy di 36,8. Kemudian di Swiss franc 11,3 dari posisi sell, dan posisi buy sendiri sangat sedikit 5,8 ribu. Kemudian kalau kita melihat dari Australia, di sini cukup signifikan meskipun dalam keadaan berkurang, masih tetap menempati posisi short lebih banyak 65,7 dibandingkan dengan posisi buy 12,5. Jadi keseluruhan dari data-data yang tertampil di layar terlihat tren yang terjadi untuk Euro, kemudian dari Swiss, kemudian dari Australia dollar juga masih dalam keadaan dominasi posisi sell daripada posisi buy. Kemudian fokus untuk kedepannya kita melihat tetap untuk di Yunani, memperhatikan dari hasil meeting Eurogroup yang terjadi pada saat ini, hari ini. Kita melihat apakah terjadi kesepakatan lebih cepat dari sebelumnya yang diperkirakan. Kita melihat di sini resiko untuk kenaikan juga patut dipertimbangkan apabila terjadi kesepakatan. Namun secara long term kita masih melihatnya bearish. Kemudian BOE minutes dan mengenai data-data Inggris juga kita fokus melihat terhadap tingkat pertumbuhan maupun hasil dari voting MPC terhadap tingkat suku bunga nanti, yang forecastnya masih akan tetap 0,09. Kemudian dari aset purchase facility juga masih akan tetap sebesar 0,09. Jadi keseluruhan dari data-data yang diforecastkan masih akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga maupun mempertahankan pembelian aset yang terjadi di Inggris. Kemudian dari Jepang, dari agresif dari stimulus yang terjadi, memang beberapa waktu yang lalu diusulkan bahwa pemerintah Jepang akan menambah 2 kali lipat stimulus dan 70 triliun menjadi 2 kali lipatnya 140 triliun. Namun hal ini masih dirasa sangat terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, akan dibutuhkan stimulus tambahan.
Kemudian dari data-data kemarin juga cukup bagus ya, Jepang diumumkan mengenai masalah tingkat growth rate 0,6% dari sebelumnya. Kemudian kita melihat juga bahwa pertumbuhan ini lebih banyak diberikan kontribusi oleh peningkatan dari pajak yang terjadi di Jepang. Kemudian FOMC minute hari Rabu nanti juga kita melihat kebijakan lanjutan seperti apa di Fed. Kemudian dari isu-isu yang akan diumumkan besok pada hari Rabu nanti kita mengamati juga mengenai kebijakan-kebijakan lanjutan. Kemudian RBM unit juga masih tetap sama. Minggu ini diperkirakan terjadi penambahan dari stimulus maupun kebijakan dari tingkat suku bunga akan berubah atau tidak. Tapi kebanyakan para pelaku pasar yang terjadi di beberapa media atau di beberapa situs menyatakan bahwa Australia bisa saja mengurangi kembali tingkat suku bunga lebih lanjut untuk periode-periode yang mendatang. Sementara tren yang terjadi juga masih dalam keadaan drop di Australia dollar terhadap US dollar dengan jangka panjang. Demikian Pak Iksan, sekilas fundamental yang cukup singkat, namun keseluruhan ini memberikan fluktuasi terhadap harga juga lumayan diperkirakan untuk minggu ini. Ya, terima kasih Habib. Kalau kita lihat emang kita masih banyak menunggu untuk apalagi hari ini ya keputusan mengenai meeting dari beberapa menteri keuangan untuk zona euro dan keputusan yang akan diambil langkah-langkah untuk permohonan dari Yunani. Dan kalau kita lihat juga nanti LBA juga akan memutuskan bagaimana tingkat lanjut menindaklanjuti dari suku bunga. Kalau dilihat sebelumnya yaitu dari Governor Stephen itu ada statement bahwa pemotongan suku bunga lebih lanjut itu tidak akan banyak berdampak terhadap pergerakan market yang ada sekarang ini terhadap Aussie. Mungkin juga bisa ditambahkan Pak Dwi untuk hal tersebut. Ya, langsung terhadap Australia dollar terhadap US dollar. Dalam pergerakan bulanan terlihat masih dalam keadaan stagnan di tengah-tengah isu terhadap penurunan tingkat suku bunga lebih lanjut. Kemudian kita melihat daily-nya sendiri cukup stagnan ya di awal bulan kemarin. Namun pada akhir minggu kemarin terlihat juga masih berada di harga tengah-tengah antara harga tertinggi di antara dan harga terendah pada bulan berjalan, yaitu bulan Februari 2015 sekarang. Kemudian kita tahu pergerakan harga Australia dollar terhadap US dollar ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan terhadap tingkat suku bunga pada akhir-akhir ini. Kemudian pada pertemuan pada minggu-minggu ini juga masih fokus terhadap hal itu. Kemudian ekspor Australia dollar terhadap Australia dollar ke beberapa negara khususnya dari China sendiri mengalami penurunan. Kemudian mereka juga membutuhkan pergerakan Australia dollar juga masih dalam keadaan drop untuk mendapatkan tingkat perimbangan dari trade balance yang positif. Kemudian kita melihat di sini keadaan drop terdata yang terjadi ternyata yang terekor adalah harga terendah untuk bulan ini di 0.76235. Kemudian kita melihat di sini ternyata dari awal tahun 2014 hingga sekarang ini merupakan harga terendah yang terjadi di Australia dollar terhadap US dollar. Kemudian breakout saya batasi di angka 0.764 hingga ke 0.761 untuk band area. Jadi support yang terjadi juga di sini kita jadikan alasan kita apabila terjadi breakout untuk pergerakan bulan ini, kemungkinan pergerakan akan lebih lanjut berada ke bawah.
Kemudian pergerakan mingguan untuk Australia dollar. Ya, pergerakan mingguan juga sama dalam keadaan stagnan, bahkan 2 minggu yang terjadi di pergerakan Australia dollar ini. Ini dia. Ya, ini. Sekarang ternyata harga menyentuh dari resisten yang terbentuk di harga 0.77805, merupakan harga yang tertinggi yang terjadi pada 4 jam terakhir. Kemudian di sini juga merupakan proyeksi dari harga resisten yang terbentuk pada tanggal 10 Februari 2015. Kemudian pola candle yang terjadi juga kita harus amati. Apabila terjadi bearish candle yang terjadi pada saat ini dalam 4 jam penutupan sekarang, kemungkinan resisten ini menjadikan batasan untuk pullback kembali ke wilayah down, ke wilayah 0.763 untuk chart 4 jam. Kemudian di euro, menantikan keputusan-keputusan di Yunani, kita melihat pergerakan yang terjadi untuk bulanan juga masih dalam keadaan stagnan dari awal bulan hingga saat ini. Kemudian pergerakan mingguan yang terjadi juga masih dalam keadaan stagnan selama 3 hari, dengan range yang berbeda-beda. Pada tanggal 16, pada tanggal 27 Januari, kisaran 30 Januari hingga tanggal 6 Februari, bahkan pada tanggal 6 Februari hingga ke 16 Februari, kita melihat masih dalam keadaan stagnan. Kita masih menunggu pergerakan dari euro dolar terhadap US dollar untuk saat ini. Namun begitu, kita dapat secara teknikal mengambil kesempatan ini dengan take profit yang kecil untuk mengantisipasi sebetulnya fluktuasi yang cukup tinggi yang diperkirakan pada minggu-minggu ini. Kemudian support yang terjadi juga kita batasi di 1.13167. Kemudian resisten yang terjadi untuk kedepannya kita batasi berdasarkan harga yang tertinggi pada 2 minggu yang lalu, yaitu di 1.15275. Hati-hati dengan pergerakan euro dolar terhadap US dollar pada minggu ini. Kita perkirakan dalam keadaan fluktuatif, kemudian juga market kemungkinan akan bereaksi langsung apabila terjadi kesepakatan terhadap bailout di Yunani. Kemudian hal yang menarik adalah di dolar terhadap Kanada, ya ini. Tren yang terjadi di dolar terhadap Kanada secara teknikal saya kira masih dalam keadaan drop untuk sementara waktu ini dengan chart daily, kemudian kita kecilkan kembali. Nah, ini dia. Nah, ini terjadi pola 1 2 3 terakhir yang terjadi, 1 2 3 yang terakhir menunggu breakout di 1.24202 untuk pergerakan. Pemasangan posisi untuk sell stop di sini bisa dilaksanakan dengan target terdekat harga tertinggi yang terlihat ke kiri yang terdekat adalah 1.23761 untuk pergerakan 1 jam. Kemudian juga range yang terjadi di dolar Kanada tidak terlalu besar. Kemudian kita dapat memanfaatkan dengan transaksi jangka pendek untuk pergerakan dolar Kanada. Tren yang terjadi untuk 1 jam maupun di daily kita manfaatkan dalam keadaan bearish trend. Kemudian di pound sterling kita melihat di sini pound sterling menunggu BOE, terlihat dari pergerakan 2 hari penutupan pada hari Kamis dan hari Jumat kemarin ternyata menempatkan pergerakan pound sterling ini berada di atas resisten yang terbentuk di inverse head and shoulder. Kemudian di sini kita menunggu untuk breakout candle. Breakout sudah terjadi. Kemudian kita terus memantapkan untuk bullish candle. Apabila terjadi hal itu, kemungkinan pergerakan untuk pound sterling mengalami kenaikan dengan proyeksi harga tertinggi, harga terendah antara harga tertendah dan making line yang terjadi sebelumnya. Kita ambil target 100% di 1.67673 yang juga merupakan harga tertinggi pada bulan Desember 2014 yang lalu yang ini. Kemudian apabila risiko kita kecilkan, kita hanya mengambil 50%
di harga target tadi, yaitu di 1.55859, yang juga merupakan harga yang telah disentuh pada tanggal 31 Desember 2014 yang lalu. Kemudian dolar yen. Nah, ini dia dolar yen memasuki kembali fase untuk pelemahan dolar terhadap yen. Kemudian kita melihat di sini memasuki resisten kembali di bawah resisten, sehingga resisten ini bisa katakan sebagai support terbaru untuk di dolar yen. Kemudian target lanjutan apabila kita melihat dari support yang kita bentuk barusan daily di 116.248. Kemudian jangka pendek kita melihat di sini terus mengalami pelemahan dolar terhadap yen. Target support yang terbentuk juga cukup banyak, terjadi di 118.39, dan harga terendah juga terjadi pada penutupan 1 jam yang pertama tadi pagi di 118.40. Saya kira target support ini sangat mudah tercapai dikarenakan hampir 20 poin lagi ya. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk copy trade di dolar yen. Kemudian untuk komoditi. Nah, ini dia pergerakan yang terjadi di minyak. Pada minggu kemarin juga kenaikan masih dipercaya merupakan efek terhadap beberapa berita yang terjadi. Terakhir berita yang masuk adalah pengaruh dari kesepakatan gencatan senjata di Ukraina yang mengakibatkan pergerakan harga minyak sedikit naik. Kemudian fundamental data terakhir terhadap minyak mengenai masalah persediaan maupun mengenai masalah stok yang terjadi di minyak juga memberikan kontribusi terhadap pergerakan harga minyak, yaitu efisiensi terhadap biaya anggaran yang terjadi di beberapa stok. Kemudian kalau mengenai masalah stok keseluruhan dari pengekspor minyak utama, yaitu OPEC sendiri, belum memberikan berita-berita yang cukup signifikan atau belum memberikan berita-berita yang mengakibatkan minyak ini merupakan harga terakhirnya di dalam support rendah akhir-akhir ini. Kemudian secara teknikal breakout di 54.10 kita percaya sebagai batasan yang terjadi untuk sementara waktu. Apabila terjadi hal itu, kemungkinan juga akan melonjak ke 58.10. Namun isu yang terjadi di minyak belum cukup kuat untuk mengakibatkan harga minyak ini sendiri mengalami kenaikan yang panjang ya. Jadi cukup hati-hati untuk transaksi di minyak kali ini sambil menunggu stok persediaan di Amerika Serikat pada hari Rabu besok. Kemudian di pergerakan harga emas terjadi peningkatan. Harga emas terjadi peningkatan. Kemudian tren kecil yang kita lihat di sini dalam keadaan uptrend, kemudian terjadi breakout, sempat terjadi breakout, kemudian kembali lagi, namun belum mampu untuk mendekati harga support yang terbentuk di 1223.94. Kemudian harga hari ini terus terjadi breakout, naik kembali. Kita ambil resisten di 1234.66 yang merupakan pergerakan tertinggi pada hari Jumat kemarin untuk target utama pergerakan kenaikan di harga di harga emas kali ini. Kemudian selanjutnya resisten di 1238.79 untuk transaksi jangka pendek di emas. Demikian Pak Iksan. Ya, baik Pak Abi, terima kasih atas ulasan baik itu fundamental dan teknikalnya. Sedikit saya hanya menambahkan dari sisi commodity oil, yaitu di mana ada juga berita mengenai bahwa data dari Baker Hugger Inc. menunjukkan bahwa jumlah rig Amerika yang aktif melakukan penggembaran gas itu berkurang sebanyak 98 ring, jadi itu jadi 1.358 di mana pada 13 Februari kemarin, dan jumlah tersebut lebih sedikit 406 dari periode tahun sebelumnya.
dan pada 6 Februari ini beberapa hari tersebut telah berada di area level 5 tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dan juga untuk mengenai crude oil, saya barusan cek juga untuk data crude oil inventory itu datanya nanti akan dirilis hari Kamis ya datanya. Baik, terima kasih untuk ulasannya Pak Dwi untuk morning briefing pagi ini dan juga untuk rekan-rekan sekalian yang sudah ikut partisipasi dalam morning briefing pagi ini. Semua ulasan morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam bertransaksi. Sekian morning briefing pagi ini, terima kasih, selamat beraktivitas.